Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Ananda Trisia dengan NIM 2003078 dari kelas B RMIK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, jelaskan apa itu prosesor dan awal bagaimana peningkatan Intel dan AMD. Prosesor merupakan pengolahan utama serta pusat dari pengendalian berbagai perangkat komputer. Prosesor komponen memiliki fungsi penting yang mengendalikan seluruh komponen di dalam komputer, mengolah data, serta memberi seluruh sistem operasi yang diinstalkan di dalam komputer. Peningkatan awal Intel dan AMD. Perusahaan Intel memproduksi prosesor sebagai inti otak dari komputer. Pada awalnya, Intel hanya memproduksi RAM saja. Kemudian mulai mengembangkan perusahaannya untuk membuat mikroprosesor yang berhasil membuat mikroprosesor 4004 dan bisa sukses diterima oleh masyarakat. Untuk AMD, perusahaan ini berhasil memproduksi prosesor pertamanya walaupun dengan meniru gaya produk dari Intel. Yang kedua, jelaskan apa itu RAM dan bagaimana cara kerjanya dan sebutkan perkembangannya. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Cara kerja RAM pada umumnya merupakan penyimpanan dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data sementara komputer. RAM sendiri bekerja dengan menyimpan data umum yang digunakan program secara konstan atau saat dibuka. Untuk perkembangannya, komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, dan generasi keempat 1971 sampai sekarang. Yang ketiga, jelaskan apa itu ROM, bagaimana cara kerjanya, dan sebutkan perkembangannya. ROM adalah read-only memory, adalah sebuah hardware yang dalam suatu perangkat tersebut berupa memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Data tersebutlah yang dapat dimodifikasi, melainkan hanya dibaca. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifat yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada tetap tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. Untuk perkembangannya ROM atau read-only memory biasanya juga disebut dengan firmware, merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang. Ketiga, tidak dapat mengalirkan aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca saja. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer yang berisi program dan data. Di dalam sebuah PC, ROM biasanya juga disebut dengan BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Yang nomor 4, jelaskan apa itu hard disk, bagaimana cara kerjanya dan penggunaannya, serta sejarahnya. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Cara kerja hard disk adalah dengan cara menyatukan setiap nilai yang terdapat dalam komponen platter. Pada komponen inilah adanya material yang bersifat magnetik dan berbagi dalam miliaran area dengan ukuran yang sangat kecil, di mana setiap area inilah dapat menghasilkan gaya magnet yang berupa untuk menyimpan hanya satu data saja. Sementara yang tidak memberikan gaya magnet, data hanya tersimpan dengan 0. Gaya magnet sendiri berguna agar dapat bisa tetap tersimpan walaupun perangkat sudah dimatikan.
Contohnya saat menyimpan dokumen atau data lewat hard disk, maka secara otomatis data akan tersimpan secara rapi dalam pola platter. Yang kedua, pada hard disk ada sebuah sistem yang berperan sebagai tempat untuk menyimpan peta informasi pada setiap data sektor. Yang ketiga, dalam cara kerja hard disk ada sistem operasi yang bernama FAT atau File Allocation Table. Ketika komputer akan menyimpan informasi atau data baru, sistem tersebut nantinya yang melihat peta terlebih dahulu untuk menemukan sektor manakah yang kosong. Kemudian sistem menginstruksikan write head agar berpindah lalu melewati peta dengan tujuan untuk menemukan lokasi atau tempat yang tepat. Sementara untuk melihat atau membaca informasi, maka proses yang dijalankan akan sama seperti proses penyimpanan. Untuk yang nomor 5, apa peran RAM, ROM, dan hard disk saat digunakan? RAM memerlukan aliran listrik agar bisa dapat memproses data, seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik, seperti ketika komputer dimatikan, data pada ROM tidak akan hilang. Dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebutlah terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Yang nomor 6, jelaskan apa itu monitor dan sejarahnya. Monitor merupakan salah satu hardware yang dari komputer. Yang dimaksud dengan monitor adalah output device atau keluaran yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada layar dan sebagai interface atau layar visual yang menghubungkan antara manusia dengan komputer. Sejarah perkembangan monitor. Pada tahun 1955, penemuan tabung Gable. Pada tahun 1859, penemuan sinar katoda. Yang pada tahun 1988, penemuan liquid kristal. Pada tahun 1997, penemuan tabung Brown. Yang pada tahun 1930, penemuan siaran full elektronik. Pada tahun 1963, penemuan liquid kristal Kian Bipenel. Pada tahun 1969, penemuan LCD pertama. Pada tahun 1981, penemuan IBM membuat standar NDA dan CGA. Pada tahun 1984, penemuan standar EGA berakhir. Pada tahun 1988, penemuan standar VESA. Pada tahun 2000, penemuan layar datar untuk home user. Pada tahun 2005, penemuan layar 3D pertama, dan di masa depan untuk monitor adalah datar dan 3D. Yang nomor 7, jelaskan apa itu VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah sistem standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Yang terakhir, nomor 8, mengapa di seluruh komputer selalu diawali dengan huruf C? Jelaskan kenapa bukan A dan B. Pada tahun 1960-an, ide yang memberikan huruf berbeda pada setiap piranti penyimpanan komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. PC IBM menggunakan sistem operasi CP atau M, yaitu Control Program for Microcomputers, yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itulah, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengambil sistem 86 DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM atau yang lebih dikenal sebagai PC DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangatlah mahal, setiap komputer PC saat itulah hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebutlah yang diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS yang
hanya satu slot, kemudian dilabeli dengan drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentan waktu yang sama, yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan ketika ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksinya sebagai drive A atau drive B. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.